Nah, sekarang bagian kedua ya, masih sambungan dari bagian yang pertama ya. Cuma saya takut kepanjangan ya. Nah, dilahirkan dari Roh. Roh Kudus kan kita nggak bisa lihat. Nah, tapi kalau kita sudah uh, udah sering baca firman, kita langsung nangkap nih. Nah, ketika dulu uh, jemaat mula-mula mengalami baptisan Roh Kudus pertama, kan Roh Kudus datang dalam bentuk angin, gitu kan? Nah, jadi Roh Kudus itu salah satu wujudnya adalah dalam bentuk maksudnya itu dia nggak terlihat, gitu ya. Nah, itu pekerjaan yang tidak terlihat tapi powerful, nggak terlihat tapi penuh kuasa, gitu ya. Nah, jadi pahami, nanti kok misalnya kalau udah berdoa lahir baru, kan nanti saya akan buat videonya tersendiri. Kok sepertinya nggak ada yang terjadi gitu ya. Nah, perubahan itu ada di dalam batin kita. Perubahan itu ada di dalam hati kita. Eh, Wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, orang kalau sudah lahir baru, dia akan punya punya dari kesaksian hidup saya ya, dan juga dari pemahaman yang saya pelajari, kita akan punya sensitivitas ya, punya lebih peka terhadap hadirat Tuhan. Kita semakin semakin deg-degan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Lalu ada dorongan untuk membaca firman. Mulai timbul kerinduan untuk berdoa, lebih suka untuk membaca firman. Jadi ada perubahan yang dikerjakan di dalam batin kita, di dalam hati kita. Ada dorongan untuk taat. Ada ada kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kan awal yang tidak terlihat oleh mata physically, but we can see, we can feel the outcome ya, hasil-hasilnya ya. Ya, hasil-hasil, the result, hasilnya daripada sebuah kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan tuntun saya ke sini, sampaikan topik ini dulu karena pertama saya udah rasa ada beberapa orang yang sudah mulai bertumbuh hatinya, ada yang mulai serius untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan juga karena ini seperti jalan mempermudah bagaimana orang supaya lebih mudah untuk membaca firman, untuk mengalahkan dagingnya, kemalasan, kelemahannya, supaya dia mau terus berlari, bertumbuh dalam kerohanian, gitu ya. Nah, jadi dilahirkan dari Roh itu sesederhana itu. Roh Kudus dengan pekerjaan yang miraculous, ya, miraculous, ya terserah mau bilang apa, itu dengan ajaib mengubahkan hati kita. Dan itu nggak terlihat physically. Jadi kita misalnya tiba-tiba hatinya tambah besar gitu ya. Jadi keluar ke luar tubuh misalnya, just kidding. Bukan seperti itu. Tapi di dalam hati itu kita merasa mungkin lebih damai gitu ya. Mungkin lebih lebih ya punya awareness ya. Punya awareness, kesadaran tentang Tuhan. Kita mulai berpikir tentang kekekalan. Itu kan tanda yang positif. Nah, tapi tadi saya bilang jangan salah, itu baru startnya. Seperti perlombaan, pertandingan iman, itu baru melangkahnya. Nah, di sepanjang arena perlombaan, karena kita mengikuti pertandingan iman, kita itu harus terus dibasuh dengan firman Tuhan. Nah, sekarang saya lanjut pada bagian kedua. Nah, hal kedua yang Yesus bilang, dilahirkan dari roh dan juga air. Nah, di dalam firman Tuhan, nanti juga saya akan buat posting khusus, apa sih air dalam firman Tuhan itu maknanya. Nah, air itu melambangkan firman Tuhan. Yesus pernah bilang bahwa kamu memang sudah bersih oleh firmanku. Tinggallah di dalam firman itu gitu ya. Jadi dibersihkan oleh firman. Nah, makanya untuk orang bisa melihat kerajaan surga, mau nggak mau, suka nggak suka,
harus selalu bercermin kepada firman Tuhan. Jadi setiap hari seperti firman Tuhan katakan, kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, itulah yang dikatakan firman bahwa you have to work your salvation with fear and trembling. Workout itu berarti mengerjakan, menghidupinya, memperbaiki semuanya hari demi hari dengan firman Tuhan, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan gambar Yesus, semakin proper, semakin cocok masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kalau tanpa perubahan karakter, jadi kita harus menanggalkan manusia lama yang tadinya suka ngomong kotor, ngomong jorok, melihat hal yang nggak pantas, terikat berbagai ikatan dosa, apapun yang mencemarkan, itu udah pasti nggak masuk surga. Apa dasarnya? Karena kalau dari ayat ini saja kita berangkat biar fokus ke sini. Kalau tidak dibasuh, jadi berarti kan dibasuh berarti menjadi wujud yang bersih kan. Yang tadinya suka gosip berarti harus berubah menjadi tidak penggosip. Yang jadinya suka menyimpan kesalahan orang berubah menjadi pengampun. Nah, kalau nggak ada perubahan ini, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa firman itu berkuasa, bermanfaat untuk menuntun orang ke dalam kebenaran, mendidik orang, dan juga memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ada di antara kita berkata, saya mau masuk surga, saya mau melihat surga. Yesus kasih tahu nih di sini, kalau mau melihat kerajaan surga harus mengalami kelahiran kembali, dan kemudian di 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 dibuat baru oleh komitmen kita untuk submit ourselves, untuk menundukkan diri kita to obey God's commandments, untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Misalnya harus mengampuni, hidup kudus, hidup berdamai, jangan keluar perkataan yang kotor. Jadi ini yang kita kerjakan setiap hari. Dan kita akan melihat ya after one semester, 1 year, 1 semester, 1 tahun, kita melihat bahwa perubahan itu akan terjadi of course in pace, ya, secara bertahap, ya. Little by little, sedikit demi sedikit, nanti akan berubah, gitu kan. Jadi nggak Kristen yang terus ngebulet, udah puluhan tahun jadi Kristen, bahkan sudah tua, tapi tetap kelakuannya tuh sama. Nah, orang yang kayak gini yang Tuhan bilang, ini nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang Kristen, bahkan di ayat yang juga diucapkan Yesus sendiri, bahwa orang yang menuju kebinasaan itu lebih banyak. Karena nggak semua orang bersedia untuk diproses oleh firman Tuhan, gitu kan? Nah, jadi dilahirkan dari air itu artinya dibuat baru, menghasilkan cara hidup yang baru, cara pikir yang baru, perilaku yang baru yang seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang memperbaharui. Jadi kalau orang sesederhana bahwa if we don't doers of God's word, kalau kita bukan pelaku firman Tuhan, tidak akan menyelamatkan. Jadi iman dulu di atas, iman ya kan karena kita percaya sama Yesus, maka kita jadi orang Kristen kan, walaupun itu dari keturunan. Nah, kemudian harus dilahirkan kembali. Nah, dalam perjalanannya selama kita menjadi orang Kristen, ada satu big project besar yang kita harus kerjakan every day. Ya, untuk selalu pick up your cross, memikul salib, kemudian untuk denial, menyangkali kedagingan kita, and follow Jesus, mengikuti Yesus. Kita persesuaikan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bekerja, berbisnis. Harus align with God's word, harus sejalan, selaras dengan firman Tuhan. Makanya it is as simple as this. Katanya, misalnya seseorang, katanya kamu masuk surga. Kata Yesus, kalau nggak dilahirkan kembali dari air, dari firman, itu nggak masuk. Itu so simple. Untuk it is abundantly clear. Jelas sekali dan sangat jelas untuk dipahami. Bahwa akan ada orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus sendiri itu, katakan itu lebih banyak.
dan sedikit saja yang melalui kehidupan. Ini adalah orang-orang yang lahir baru, dan ini thank you Holy Spirit. Dan itu yang dikatakan di Wahyu juga. Orang nanti yang akan berjalan bersama Yesus di taman Firdaus itu adalah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, jubah itu adalah lambang perbuatannya. Membasuh dengan apa? Membasuh dengan darah anak domba itu dan menjaga jubahnya dibasuh dengan darah anak domba dan berpakaian putih. Pakaian itu melambangkan perbuatan. Nah, jadi selama kita hidup, itu adalah, ini kebetulan saya pakai baju putih ini. Ya, jadi selama kita hidup, kita harus membasuh yang lama. Membasuh, mempersesuaikan dengan firman Tuhan. Katanya membasuh surga, ya that's the way to go. Begitulah caranya. Bukan dengan cara hidup, ya yang penting saya ke gereja. Yang kayak gitu-gitu tuh lebih banyak saya kasih tahu firman Tuhan. Dan nanti semua akan masuk neraka, kebinasaan, kalau nggak mau berubah. Nah, jadi hari ini adalah sebenarnya berita sukacita yang setiap kita yang harus syukuri. Bahwa ini adalah berita yang menuntun kita pada kekekalan. Karena belum tentu semua orang bisa mendengarkan ini sekarang. Tapi saya juga dalam beberapa waktu kemarin dikatakan bahwa sebagaimana ilalang itu ada di antara gandum, satu orang diambil, satu orang ditinggal at the same position pada sama waktu yang sama. As well as demikian juga dengan berbicara the 10 virgins, ya 10 gadis itu dalam area yang sama. Saya juga percaya, bukan berarti saya menginginkannya. Tidak semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan itu adalah domba. Akan ada kambing. Akan ada orang yang tidak mau tahu, tidak peduli, tapi akan ada orang yang membuka hatinya. Itu kenapa ada pelayanan ini ada. Nah, jadi hari ini dibentangkan sebuah kunci dari Yesus sendiri untuk kita pelajari. Bagaimana sih untuk masuk kerajaan surga? Percaya Yesus, iman, itu udah pasti. Tetapi harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan harus dilahirkan kembali, diubah seturut dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada kita mengatakan saya mau masuk surga, mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana mau hidup kita seturut dengan firman Tuhan? That means you have to read the Bible. Itu artinya bahwa saudara harus baca firman, merenungkannya, and put it into action, mempraktekkannya. Kalau tidak, Yesus yang bilang nggak akan melihat kerajaan surga. Nah, jadi udah jelas di sini ya, yang namanya lahir dari Roh itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan dari atas. Lahir dari air berarti kita itu dibuat menjadi baru, ditransform, diubahkan seturut dengan firman Tuhan. That means itu artinya kita yang memang dengan sadar katakan saya mau ke surga, harus ambil komitmen untuk read the word of God, meditate on it, and put it into practice. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi pelaku firman. Itu yang membuat kita, seperti firman yang saya sebutkan tadi, bahwa firman itu akan mengubahkan kelakuan. Gitu ya. Nah, saya tambahkan lagi sedikit lagi. Ini juga udah 1/4 jam. Saya lanjutkan video yang ketiga.